Perkenalkan, nama saya Marel Hontong. Saya akan mempresentasikan hasil presentasi kami kelompok 3 dengan judul Graphics Card, GPU, dan Monitor Resolusi Tinggi. Anggota kelompok Marcelo Jerry yang Kamang dan Marel Hontong itu saya sendiri. Apa yang dimaksud dengan graphics card dan GPU? Graphics card yang juga dikenal sebagai kartu grafis, kartu video, atau adaptor grafis adalah komponen perangkat keras dalam komputer yang bertanggung jawab untuk menghasilkan dan mengelola output gambar yang ditampilkan di layar monitor. Fungsi utama kartu grafis adalah untuk menerjemahkan data dari CPU menjadi informasi visual yang dapat ditampilkan pada layar ini. Ini sangat penting dalam aplikasi yang membutuhkan pemrosesan visual yang intensif seperti desain grafis, pemutaran video, dan terutama permainan video. Komponen utama kartu grafis. Yang pertama, GPU, Graphics Processing Unit. Ini adalah otak dari kartu grafis, sering disebut sebagai prosesor grafis. GPU adalah chip khusus yang dirancang untuk mempercepat pembuatan gambar dalam frame buffer yang dimaksud untuk output ke display. GPU bisa sangat efisien dalam melakukan perhitungan matematika yang diperlukan untuk rendering gambar dan video. RAM, Video Random Access Memory. Ini adalah memori khusus yang digunakan oleh kartu grafis untuk menyimpan gambar, tekstur, dan data lain yang diperlukan oleh GPU. Jenis memori ini dirancang untuk akses data berkecepatan tinggi oleh GPU. RAM biasa berupa GDDR5, GDDR6, atau bahkan teknologi memori yang lebih baru. Yang ketiga, bus. Ini adalah jalur komunikasi antara kartu grafis dan GPU atau motherboard. Jenis bus yang paling umum digunakan saat ini adalah PCI. Yang keempat, output. Kartu grafis biasanya memiliki beberapa jenis port output untuk menghubungkan ke monitor atau sistem display lainnya. Contoh umum termasuk HDMI, DisplayPort, DPI, dan kadang-kadang VGA. Yang kelima, pendingin. Karena GPU dapat menghasilkan banyak panas, kartu grafis biasanya dilengkapi dengan sistem pendingin yang bisa berupa handstick, kipas, atau bahkan pendingin cair. Kartu grafis dapat dibagi menjadi dua kategori besar. Integrated grafis yang terintegrasi dari CPU atau motherboard, dan discrete graphics card yang merupakan unit terpisah yang diinstal ke sel PCI di motherboard. Kartu grafis terintegrasi biasanya lebih hemat energi dan biaya lebih rendah, tetapi menawarkan kerja yang lebih rendah. Sebaliknya, kartu grafis distrik memberikan kinerja yang jauh lebih tinggi dan ideal untuk gaming berat, desain grafis profesional, dan aplikasi pemrosesan video. Kemudian, apa yang dimaksud dengan monitor resolusi tinggi? Monitor resolusi tinggi adalah perangkat output yang menampilkan gambar dengan jumlah piksel yang sangat tinggi per inci, yang menghasilkan tampilan gambar yang lebih tajam dan detail. Resolusi tinggi pada monitor umumnya dimulai dari Full HD 1920x1080 piksel hingga 4K 3840x2160 piksel dan bahkan 8K 7680x4380 piksel. Mengapa graphics card, GPU, dan monitor resolusi tinggi begitu penting? Kartu grafis atau GPU dan monitor resolusi tinggi sangat penting karena mereka memainkan peran kunci dalam menghasilkan dan menampilkan gambar yang berkualitas tinggi pada komputer, yang penting untuk berbagai aplikasi profesional, gaming, dan hiburan. Berikut ini adalah penjelasan lebih rinci mengenai pentingnya kedua komponen ini. Yang pertama, meningkatkan pengalaman visual. Resolusi tinggi. Monitor dengan resolusi tinggi seperti 4K atau lebih memungkinkan tampilan lebih banyak detail, lebih banyak konten di layar tanpa scroll, dan gambar yang lebih tajam dan jernih. Hal ini sangat penting untuk pekerjaan yang memerlukan ketelitian visual seperti pengeditan foto atau video, desain grafis, dan aplikasi medis di mana detail gambar adalah kunci. GPU berkualitas. GPU yang canggih diperlukan untuk memproses dan merender gambar kompleks pada resolusi tinggi. Dengan kemampuan komputasi yang kuat, GPU dapat menghandle tugas-tugas berat seperti rendering 3D, realitas virtual, simulasi fisik, yang semua membutuhkan banyak sumber daya komputasi. Yang kedua, peningkatan performa dan efisiensi. Pemrosesan paralel. GPU dirancang untuk operasi paralel, memungkinkan mereka untuk memproses banyak perhitungan secara bersama. Hal ini sangat cocok untuk tugas pemrosesan gambar dan video.
di mana ribuan piksel dapat diproses secara bersama untuk menghasilkan output akhir dengan cepat. Multitasking yang efisien. Monitor resolusi tinggi menawarkan ruang kerja yang lebih besar yang memungkinkan pengguna untuk membuka beberapa jendela atau aplikasi bersama tanpa kehilangan detail. Ini sangat membantu meningkatkan produktivitas, terutama untuk profesi yang membutuhkan penggunaan banyak aplikasi atau dokumen sekaligus. Yang ketiga, keakuratan dan presisi. Keakuratan warna. Monitor berkualitas tinggi sering dilengkapi dengan dukungan profil warna yang luas dan kalibrasi warna yang akurat. Yang penting untuk profesi yang memerlukan warna yang tepat, seperti desain grafis dan pencetakan profesional. Detail yang tajam. GPU memungkinkan anti-aliasing dan teknik pemrosesan gambar lainnya yang menghaluskan tepi dan garis dalam gambar, yang menghasilkan tampilan yang lebih realistis dan kurang pecah. 4. Pengalaman gaming dan hiburan yang ditingkatkan. Frame rate tinggi dan stabil. Untuk gaming, GPU yang kuat diperlukan untuk menjalankan game dengan pengaturan grafis tinggi, memberikan frame rate yang tinggi dan stabil. Yang penting untuk pengalaman bermain game yang lancar, imersi yang lebih besar. Monitor dengan resolusi tinggi dan ukuran layar yang besar meningkatkan imersi, membuat pengalaman bermain game dan menonton film lebih menarik dan melibatkan. Yang kelima, kesiapan untuk konten masa depan. Dukungan untuk teknologi baru. Dengan teknologi visual yang terus berkembang seperti 8K dan VR, memiliki GPU yang kuat dan monitor resolusi tinggi yang memastikan bahwa sistem siap untuk memanfaatkan teknologi ini tanpa perlu update yang sering. Baiklah, saya akan menjelaskan langkah-langkah umum untuk memasang kartu grafis GPU pada PC. Yang pertama, matikan komputer. Pastikan komputer dalam keadaan mati sebelum Anda memulai memasang kartu grafis. Selain itu, cabut kabel daya dari soket listrik untuk menghindari kejutan listrik. Yang kedua, buka casing komputer. Lepaskan skrup atau klip yang memegang casing komputer dan buka penutup casing untuk mengakses slot PCIe tempat Anda akan memasang kartu grafis. Yang ketiga, cari slot PCIe. Identifikasi slot PCIe di motherboard Anda. Slot ini biasanya berwarna biru atau hitam dan bisa ditemukan di sekitar slot RAM. Yang keempat, persiapkan slot PCIe. Jika ada penutup pada slot PCIe, lepaskan penutupnya dengan membuka skrup atau klip yang memegangnya. Yang kelima, persiapkan kartu grafis. Periksa kartu grafis Anda untuk memastikan tidak ada kerusakan fisik. Pastikan juga bahwa kartu grafis cocok dengan slot PCIe yang tersedia di motherboard Anda. Yang keenam, pasang kartu grafis. Masukkan kartu grafis ke dalam slot PCIe dengan hati-hati. Pastikan untuk menekannya dengan lembut dan secara merata, sehingga konektor pada bagian bawah kartu terpasang ke dalam slot dengan benar. Yang ketujuh, kencangkan skrup. Setelah kartu grafis terpasang dengan benar, kencangkan skrup atau klip yang memegangnya untuk memastikan kartu tetap stabil di tempatnya. Yang ke-8, sambungkan daya. Sambungkan kabel daya dari sumber daya komputer ke konektor daya pada kartu grafis. Ini biasanya berupa konektor 6 pin atau 8 pin, tergantung pada jenis kartu grafis yang Anda miliki. Yang ke-9, tutup casing. Setelah kartu grafis terpasang dan semua kabel terhubung dengan baik, tutup kembali casing komputer dan kencangkan skrup atau klipnya. Yang ke-10, nyalakan komputer. Setelah semua terpasang dengan benar, nyalakan kembali komputer Anda dan pastikan bahwa sistem mengenali kartu grafis baru. Jika perlu, install driver yang diperlukan untuk kartu grafis tersebut agar dapat berfungsi dengan optimal. Yang ke-11 atau yang terakhir, uji coba. Terakhir, lakukan uji coba untuk memastikan bahwa kartu grafis berfungsi dengan baik. Anda dapat menjalankan permainan atau aplikasi yang menuntut kartu grafis untuk memastikan kinerja yang optimal. Berikutnya, kekuatan jaringan yang mumpuni untuk menjalankan kartu grafis GPU yang tinggi. Yang pertama, daya listrik. Kartu grafis yang kuat biasanya memerlukan daya listrik yang signifikan.
Pastikan sumber daya PCIe atau Power Supply Unit Anda memiliki daya yang cukup untuk mendukung GPU tersebut. Periksa spesifikasi daya yang disarankan oleh produsen kartu grafis dan pastikan PCIe Anda memiliki daya yang cukup, serta kabel daya yang sesuai. Yang kedua, koneksi listrik yang stabil. Koneksi listrik yang stabil sangat penting untuk menjaga kinerja yang konsisten dari kartu grafis. Pastikan komputer Anda terhubung ke soket listrik yang baik dan tidak ada gangguan atau fluktuasi listrik yang signifikan. Yang ketiga, koneksi internet yang cukup. Jika Anda menggunakan kartu grafis untuk keperluan seperti gaming online atau rendering cloud, koneksi internet yang cepat dan stabil menjadi penting. Pastikan Anda memiliki bandwidth yang mencukupi dan koneksi yang konsisten untuk menghindari lag atau gangguan dalam kinerja. Yang keempat, router. Router yang berkualitas. Router yang berkualitas dapat meningkatkan kestabilan dan kecepatan koneksi internet Anda. Pilih router yang mampu menangani lalu lintas daya yang tinggi dan memiliki fitur keamanan yang baik. Yang kelima, kartu jaringan yang cukup. Pastikan kartu jaringan Anda cukup mampu untuk mengakomodasi kecepatan internet yang Anda inginkan. Kartu jaringan Gigabyte Ethernet adalah pilihan yang baik untuk koneksi yang cepat dan stabil. Yang keenam, pemantauan suhu. Kartu grafis yang kuat cenderung menghasilkan panas yang lebih tinggi. Pastikan sistem pendingin Anda efektif untuk mencegah overheat. Dan pastikan sirkulasi udara di dalam casing komputer Anda baik dan menjaga suhu tetap dalam batas yang aman. Yang ketujuh, atau yang terakhir, kualitas jaringan internet. Kualitas jaringan internal. Selain koneksi internet, pastikan jaringan internal di dalam rumah Anda atau kantor Anda cukup baik. Gunakan kabel Ethernet berkualitas tinggi untuk menghubungkan komputer Anda langsung ke router, jika memungkinkan, daripada mengandalkan koneksi nirkabel yang mungkin kurang stabil atau lambat. Berikutnya, siapa pengguna kartu grafis, GPU, dan monitor resolusi tinggi? Yang pertama, desainer grafis atau artis visual. Mereka memerlukan detail visual yang akurat untuk pekerjaan desain dan seni. Yang kedua, fotografer dan videografer. Menggunakan perangkat ini untuk pengeditan foto dan video yang detail. Yang ketiga, pengembangan game dan gamer. Membutuhkan grafis berkualitas tinggi untuk pengembangan dan pengalaman bermain game yang optimal. Yang keempat, arsitek dan insinyur. Menggunakan perangkat keras ini untuk rendering dan simulasi desain 3D. Yang kelima, ilmuwan data dan peneliti. GPU penting untuk komputasi paralel dan analisis data besar. Yang keenam, profesional medis. Menggunakan monitor resolusi tinggi untuk menganalisis gambar medis seperti MRI dan CT scan. Yang ketujuh, analisis keuangan. Memanfaatkan beberapa monitor untuk analisis dan pemantauan data keuangan. Yang ke-8 atau yang terakhir, kreator konten dan streamer. Bergantung pada perangkat keras ini untuk merender dan mengedit video serta live streaming. Berikutnya, siapa pembuat pertama graphic card GPU? Pencipta pertama kartu grafis yang dikenal sebagai GPU atau Graphic Processing Unit adalah perusahaan Nvidia. Nvidia meluncurkan GPU pertama yang diberi nama GeForce 256 pada tahun 1999. GeForce 296 dianggap sebagai GPU pertama karena ia mengintegrasikan fungsi transformasi dan pencahayaan yang sebelumnya dilakukan oleh CPU ke dalam satu chip. Ini memungkinkan peningkatan besar dalam kemampuan pemrosesan grafis dan efisiensi, membuka jalan bagi pengembangan video game dan aplikasi grafis canggih. Berikutnya, siapa pembuat pertama monitor resolusi tinggi? Pembuatan monitor resolusi tinggi adalah hasil dari pengembangan yang dilakukan oleh banyak perusahaan dan teknisi selama bertahun-tahun. Namun, salah satu tonggak penting dalam sejarah monitor resolusi tinggi
adalah pengenalan Apple Macintosh 2 pada tahun 1987 yang menawarkan resolusi yang lebih tinggi dibandingkan dengan banyak komputer pribadi lain pada masa itu. Monitor Macintosh 2 dapat menampilkan resolusi hingga 640 x 480 piksel yang pada waktu itu dianggap sangat tinggi. Ini merupakan bagian dari upaya Apple untuk mendukung industri grafis dan multimedia yang membutuhkan resolusi yang lebih tinggi untuk aplikasi desain dan video. Siapa produsen grafik card GPU? Nvidia. Yang pertama dikenal dengan seri GPU GeForce untuk pasaran gaming dan penggunaan umum, seperti seri Quadro dan Tesla untuk keperluan profesional dan komputasi kinerja tinggi. Nvidia juga dikenal dengan teknologi ray tracing mereka yang canggih, yang menyediakan simulasi pencahayaan yang sangat realistis dalam grafik 3D. Yang kedua AMD. Penyediaan GPU di bawah merek Radeon untuk penggunaan gaming dan pengguna umum, serta Radeon Pro dan Radeon Instinct untuk aplikasi profesional dan komputasi berkinerja tinggi. AMD dikenal dengan teknologi seperti RDNA untuk arsitektur GPU yang efisien. Berikutnya, siapa produsen monitor resolusi tinggi? Yang pertama Dell. Dell terkenal dengan lini produk ultra sharp dan penawaran resolusi tinggi dan warna yang akurat. Monitor-monitor ini sering digunakan oleh profesional di bidang grafis dan video karena kualitas gambar dan keandalannya. Yang kedua LG. LG menyediakan berbagai monitor dengan resolusi tinggi, termasuk model-model mendukung 4K dan 5K. LG juga dikenal dengan monitor ultrawide mereka yang memiliki aspek rasio yang lebih lebar daripada monitor standar. Sangat cocok untuk multitasking dan editing video. Yang ketiga Samsung. Samsung menawarkan monitor dengan teknologi QLED yang menyediakan warna yang sangat tajam dan cerah. Mereka juga memiliki beberapa model dengan resolusi 4K yang lebih tinggi, serta monitor lengkung yang menambah imersi visual. Yang keempat, Asus. Asus memiliki beberapa lini produk untuk gaming dan pengguna profesional, seperti seri ProArt dan yang dirancang untuk keakuratan warna yang sangat tinggi dan resolusi tinggi, serta seri ROG atau Republic of Gamers yang menyediakan monitor dengan refresh rate tinggi dan resolusi tinggi untuk pengalaman bermain yang optimal. Yang kelima, Acer. Acer menawarkan beberapa monitor yang cukup tinggi di seri Predator untuk gaming dengan resolusi tinggi dan refresh rate yang cepat, serta seri Kenset D yang ditunjukkan untuk para profesional kreatif tinggi dan refresh rate yang cepat, serta membutuhkan keakuratan warna dan resolusi detail yang tinggi. Yang keenam atau yang terakhir, HP atau Hewlett Packard menyediakan monitor dengan resolusi tinggi yang cocok untuk penggunaan bisnis dan profesional, termasuk lini HP Z yang fokus pada kebutuhan profesional dan kreatif dengan resolusi tinggi dan color fidelity yang baik. Berikutnya, rekomendasi graphic card yang cocok untuk gamers dan editing. Yang pertama, Nvidia GeForce RTX 4090. Ini adalah pilihan teratas untuk para gamers dan profesional yang membutuhkan kinerja terbaik tanpa kompromi. RTX 4090 menawarkan performa luar biasa dalam gaming dan resolusi 4K serta ray tracing. Memiliki kemampuan yang sangat kuat untuk aplikasi rendering dan editing video berkat arsitektur ada Lovelace dan dukungan besar untuk AI dan machine learning. Yang kedua, Nvidia GeForce RTX 3080 Ti atau RTX 3080. GPU ini menawarkan keseimbangan yang sangat baik antara harga dan performa. Sangat cocok untuk gaming 1440p dan 4K, serta memiliki cukup kemampuan untuk tugas editing video dan grafik berat.
RTX 3080 Ti memberikan sedikit lebih banyak performa dibandingkan dengan RTX 3080 dengan VRAM yang lebih besar juga. Yang ketiga, Nvidia GeForce RTX 3070 atau RTX 3070 Ti. Ini adalah pilihan yang lebih terjangkau bagi pengguna yang ingin performa solid untuk gaming di resolusi 1440p serta cukup andal untuk kegiatan editing. Yang keempat atau yang terakhir, AMD Radeon RX 7900 XTX. Ini adalah flagship terbaru dari AMD yang menggantikan seri RX 6000. GPU ini ditujukan untuk menghadirkan potensi langsung dengan model Nvidia yang lebih tinggi, menawarkan performa gaming dan editing yang lebih baik dengan dukungan untuk teknologi seperti ray tracing dan AI. Berikutnya, cara kerja grafik card GPU. Pengelolaan data visual. GPU bertanggung jawab untuk mengelola data grafis yang dikirim oleh GPU. GPU mengelola data ini untuk membuat frame yang akan ditampilkan pada monitor. Proses ini mencakup pembuatan model 3D, pencahayaan, tekstur, dan efek lain yang diperlukan untuk scan tersebut. Berikutnya, pipeline. GPU menggunakan teknik yang dikenal sebagai pipeline, di mana berbagai komponen GPU bekerja secara bersamaan untuk mengelola berbagai aspek gambar. Pipelining mempercepat proses pengelolaan gambar dengan berbagi pekerjaan ke dalam tahap yang lebih kecil yang dapat diselesaikan secara bersamaan. Berikutnya, shaders. Shaders adalah program kecil yang berjalan di GPU untuk mengontrol cara pixel dan vertex diproses. Vertex shaders mengubah atribut vertex seperti posisi dan warna. Sementara fragment shaders atau pixel fragment menentukan warna akhir di pixel yang akan tampil di layar. Berikutnya, output. Setelah semua pengelolaan selesai, GPU mengirimkan frame yang telah selesai ke monitor melalui kabel seperti HDMI, DisplayPort, atau DVI. Berikutnya, cara kerja monitor resolusi tinggi. Yang pertama, penerimaan sinyal. Monitor menerima sinyal digital dari GPU melalui koneksi seperti HDMI, DisplayPort, dan lainnya. Sinyal ini mengandung informasi untuk setiap pixel pada layar. Berikutnya, pengelolaan sinyal. Monitor mengelola sinyal yang diterima dan mengatur berbagai pixel pada panel layar harus menyala untuk menciptakan gambar yang lebih tepat. Ini termasuk penyesuaian gambar, kontras, dan kecahayaan. Berikutnya, panel display. Resolusi tinggi monitor, misalnya 4K, 5K atau lebih, mencapai detail visual yang lebih baik karena memiliki jumlah pixel yang lebih banyak dalam ruang yang sama dibandingkan dengan resolusi lebih rendah. Jenis panel seperti IPS, VA, atau TN mempengaruhi berbagai warna atau cahaya diproyeksikan. Berikutnya, tampilan akhir. Pixel-pixel pada panel monitor menyala sesuai dengan data yang dikirim oleh GPU, menciptakan gambar yang dapat dilihat oleh mata manusia. Frekuensi refresh dinyatakan dalam HZ, menentukan beberapa sering layar diperbaharui setiap detik. Yang penting untuk kelancaran tampilan gerakan, khususnya dalam gaming dan video. Secara keseluruhan, kombinasi antara GPU yang kuat dan monitor resolusi tinggi memberikan pengalaman visual yang sangat tinggi dan intensif. Untuk aplikasi yang membutuhkan tingkat detail visual yang lebih tinggi seperti desain grafis, pengeditan video, dan tentu saja gaming. Berikutnya, kesimpulan. Kartu grafis atau GPU dan monitor resolusi tinggi adalah dua komponen esensial yang saling berinteraksi untuk menghasilkan pengalaman visual yang luar biasa di dunia komputer. GPU bertanggung jawab untuk mengelola data grafis dan video, memungkinkan pembuatan gambar yang kompleks dan detail dengan cepat, yang kemudian ditampilkan oleh monitor, sebuah monitor resolusi tinggi yang dapat menampilkan
lebih banyak piksel per inci. Sangat penting untuk mendapatkan gambar yang lebih tajam dan detail. GPU yang kuat diperlukan untuk memanfaatkan sepenuhnya kemampuan monitor resolusi tinggi, memastikan bahwa pengguna dapat menikmati detail yang maksimal tanpa lag dan penurunan frame rate. Kombinasi antara GPU yang mumpuni dan monitor resolusi tinggi sangat penting, tidak hanya bagi para gamers dan profesional kreatif, tetapi juga bagi siapa saja yang menghargai pengalaman visual berkualitas dalam penggunaan komputernya. Memilih kombinasi yang tepat antara dua komponen ini bergantung pada kebutuhan spesifik dan anggaran pengguna, memasukkan investasi yang cerdas dan hasil yang memuaskan. Sekian dari presentasi kelompok 3. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.